Mari kita akan lihat dari firman Allah, saudara. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah Tuhan sampaikan di 2021. Dan saya percaya sekali Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam satu keadaan yang remang-remang di mana tidak ada cahaya, tidak ada arah, tidak ada petunjuk. Tetapi Dia selalu membawa kita kepada arah, tuntunan, petunjuk yang sangat jelas. Masalahnya saudara, kita harus belajar membuka seluas-luasnya hati kita. Membuka seluas-luasnya hati kita, pemikiran kita, sehingga tidak ada satupun yang lewat begitu saja. Kalau kita sudah mengalami sebuah kemajuan, sebuah progres di tahun 2021, saudara, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi di tahun 2022 ini. Amin. Ya. Nah, itu satu kebenaran, satu fakta firman bahwa Dia tidak mungkin membawa kita semakin kehilangan berkat, kehilangan kesehatan, kehilangan semua yang baik. Sebaliknya, Dia akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, kata Alkitab. Itu maksudnya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Haleluya. Dan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri, yaitu setan, saudara, roh jahat, datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus Tuhan, supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Mari kita akan lihat dari Mazmur pasal 37. Ayat yang ke-22 mulai. Saudara, judul renungan kita pada pagi hari ini, Follow the Path. Ikuti, saudara, langkah-langkah yang sepertinya kecil, tapi selalu pasti. Pasti. Dalam banyak kesempatan kita ingin memahami hidup kita tuh dalam sebuah kerangka yang besar, yang panjang. Bagaimana kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Sebetulnya itu tidak salah. Tapi kita juga tidak boleh kehilangan dalam satu konsep yang namanya ketaatan kecil hari lepas hari. Ketaatan kecil langkah demi langkah. Karena justru saudara, di dunia bisnis saja berkata bahwa hal besar itu terjadi karena langkah-langkah kecil yang dimulai 1-2 langkah. Perjalanan besar itu selalu dimulai dengan 1-2 langkah yang gemetar. 1-2 langkah yang rasanya grogi. 1-2 langkah yang rasanya aku gak pede. Saudara, siapa yang pede memulai bisnis yang memang pada kenyataannya belum pernah kau coba? Siapa yang pede ketika kita memulai sebuah kerja baru di perusahaan yang baru yang belum pernah kita masuki? Selalu ada hal-hal yang membutuhkan sebuah keberanian memulai 1-2 langkah ke depan dalam ketaatan. Nah, Mazmur 37 ayat yang ke-22 kita akan baca bersama-sama sampai ayat 24. Kita baca Mazmur 37 ayat 22 sampai 24. 23. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Nah, pada ayat yang ke-23 kita akan baca lagi, 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Katakan langkah-langkah. Jadi apa yang Tuhan tetapkan itu langkah demi langkah. Dan tentu saudara, itu berbicara bukan sebuah langkah yang panjang, yang besar. Tapi ketika Dia melihat bagaimana kepercayaan kita di dalam tumbuh, keyakinan kita tumbuh, keikhlasan kita untuk menyerah tumbuh.
Banyak masalah kita sukar untuk dibimbing karena kita nggak ikhlas bahwa kita tidak membuat keputusan, tapi orang lain. Atau mungkin Tuhan pakai pemimpin, atau mungkin Tuhan pakai orang lain, orang tua, membuat keputusan buat hidup kita. Atau bahkan mungkin keadaan membuat keputusan buat hidup kita. Coba dalam kasus Yusuf. Siapa yang memutuskan Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir? Satu ketika umur 17 tahun dia keluar dari rumah orang tuanya, 13 tahun dalam proses itu, dan ketika usia 30 tahun dia diangkat jadi tangan kanannya Fir'aun. Siapa yang dapat menduga? Tidak ada. Yusuf sendiri itu bukan cita-citanya. Tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi kita harus ikuti langkah demi langkah. Saudara, menjelang tutup tahun saya berdoa, merenung, dan mengambil waktu untuk melihat ke dalam. Sampai pada satu titik, saudara, saya menyadari kadangkala ada godaan di dalam perjalanan hidup kita. Kita tuh ingin menyampaikan sesuatu yang wow, yang besar, yang menarik, yang dahsyat kelihatannya, tetapi tidak menyambung dari apa yang sebetulnya sudah Tuhan sampaikan. Sampai pada satu titik saya berhenti dan saya hanya mendengarkan apa yang sudah Tuhan sampaikan pada minggu sebelumnya. Apa yang sudah Tuhan sampaikan pada bulan sebelumnya. Dari situ saya mulai melihat langkah-langkah itu, saudara. Seperti mulai terbuka pijakan-pijakan yang sebelumnya saya tidak tahu. Nah, masalah kita kadang-kadang di pikiran kita ini kita ingin sukses dalam sebuah konsep yang instan. Sehingga kita tidak memiliki cukup kesabaran untuk, saudara, dituntun. Dalam konteks domba, Anda tahu domba? Domba, ya, seberapa jauh dia bisa melihat ke depan? Ada 100 meter? Mungkin kalau dia ada di tempat tinggi. Tapi domba bukan hewan yang ada di pelataran dan dataran tinggi. Dan domba ini dari catatan yang umum dibaca, kalau ketika tiba sore hari, dia akan kesulitan melihat sekitarnya. Dan domba memang tidak mampu untuk melihat sesuatu yang begitu jauh ke depan kalau bukan dia memberi diri dituntun oleh gembalanya. Makanya kitab Yohanes pasal 10 berkata, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, aku mengenal domba-domba. Dia membawa keluar dengan memanggil nama kita, nama domba-dombanya. Dan kita domba-dombanya. Dengan menyadari keterbatasan kita itu sebetulnya justru baik buat kita. Kita bermimpi besar dalam kerangka Tuhan. Tuhan ingin kita jadi besar, tapi bagian kita adalah langkah demi langkah. Step by step. Langkah-langkah kecil demi langkah-langkah kecil. Dan yang luar biasa dari semuanya ini adalah, ini akan pasti membawa kita kepada sebuah posisi yang menjadi sebuah bukti bahwa bukan kebisaan dan kemampuan kita. Kalau kita naik di tempat yang tinggi itu, apa kerinduanmu kira-kira di tahun ini? Menikah, Om? Udah ada calon belum? Calon sih ada, tapi galaunya ini, Om. Galau tingkat dewa. Iya kan? Anda mau pindah kerja, kerjaan sudah ada sih, Om. Tapi nggak tahu yang mana yang terbaik, betul nggak? Kita sering bertanya gitu kan? Atau calon sih ada, Om, tapi ini semua kandidat semua, Om. Jadi tolong bantu dong, Om, pilih salah satu dari antaranya. Om pasti dikasih hikmat dari Tuhan. Kadang-kadang suka rohani sekali itu domba-domba. Pak Pendeta,
Pokoknya bernubuat lah. Saudara, follow the path. Ikuti langkah-langkah. Mari kita ngelihat saudara cerita yang akan menggambarkan lebih dalam lagi. 1 Samuel 14 ayat yang ke-12. Saya akan baca ya. 1 Samuel pasal 14 ayat 12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar engkau. Sekali lagi, orang-orang dari pasukan pengawal, ini orang-orang Filistin, musuhnya umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu peperangan di sana. Ketika Yonatan merangkak naik, memberikan dirinya untuk kelihatan oleh pasukan pengawal penjaga patroli. Nah, pasukan patroli ini melihat, ada orang Ibrani muncul. Wah, kita hajar mereka. Saudara, kadang-kadang ya, itu yang kemarin saya bilang, kita nggak tahu, memasuki 2022 ini kita ditunggu beragam konflik. Tapi jangan takut. Di dalam konflik itu justru Tuhan hendak dipermuliakan lewat hidupmu. Lihat cerita ini, saudara. Jadi pasukan Filistin itu berkata, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Ingat waktu dibawa Yesus menyeberang danau itu menuju daerah Gerasa? Ya, satu ketakutan yang besar yang membuat murid-murid teriak sama Yesus, Yesus, engkau tidak peduli. Saudara, ayo delete kata engkau tidak peduli. Dia selalu peduli, cuman kadang-kadang kita tidak paham. Dia selalu peduli. Makanya kalau Hana berdoa gini, kalau sungguh-sungguh engkau memperhatikan hambamu nih. Siapa Hana? Ibunya Nabi Samuel yang pada waktu itu mandul. Kalau engkau sungguh-sungguh, dan itu seperti gini, yang ini aku suka. Dia bukannya meragukan, tapi justru dia naik membawa perkaranya kepada hakim yang berkata, ya aku memang sungguh-sungguh. Menjumpai engkau yang sungguh-sungguh, aku lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, coba perhatikan saudara, Yonatan dengan bujang pembawa senjatanya naik. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah apa? Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Saudara, supaya Anda paham, cerita ini terjadi ketika bangsa Israel dalam sebuah keadaan di mana mereka tidak memiliki senjata, alat perang, pisau, tombak, arit saja tidak ada, arit. Pisau aja buat potong tempe gak ada. Itu catatan Alkitab, gak ada. Jadi mereka ya gak ada juga kayak kita punya bambu runcing, gak ada saudara. Mereka betul-betul tidak punya senjata dan mereka bersembunyi. Coba bagaimana dengan hidup kita? Kalau engkau berkata engkau tidak punya apapun yang menjadi modal untuk menang dalam peperanganmu di tahun 2022 ini, saudara, ini pesan Tuhan saya mau sampaikan. Engkau tidak perlu punya semuanya, segalanya. Tetapi Tuhan selalu mencukupi dari 1-2 langkah yang engkau tekuni jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya selalu katakan gini saudara, kadang-kadang ya pintu peluang itu seperti pintu gerbang, tertutup rapat, sepertinya terkunci. Tapi waktu kita lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, kita tahu bahwa pintu gerbang itu tidak betul-betul rapat. Ada jarak yang cukup bisa kita lihat yang menandakan bahwa pintu gerbang itu seperti menunggu untuk didorong. Itu pintu anugerah. Itu pintu anugerah. Saudara, jangan kita diri terlalu jauh, dekat, dekat, dekat. Yonatan dengan bujangnya nih atau asistennya, pendampingnya ini, mereka orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan beriman?
Karena modal mereka sangat dan terlalu sedikit. Tetapi mereka mengambil step, mengambil langkah. Mereka memulai perjalanan mereka. Untuk apa? Memasuki peperangan. Tahun 2022 ini, saudara, kita harus tahu, kita ada di battleground. Kita ada di area pertempuran. Kita ada di area pertempuran. Mari kita ngelihat lanjut, saudara. Ayat 13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Tapi ketika mereka kontak fisik bertempur dengan pedang secara langsung, dua orang ini dengan keyakinan yang baru itu di tahun yang baru itu, mereka lihat ayat Alkitab berkata orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang Yonatan. Kekalahan yang apa? Pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Jadi kalau Anda punya mimpi besar, taklukkan bagian demi bagian. Kalau Anda punya mimpi besar, jangan takut dengan besarnya. Tapi taklukkan Yerusalemmu, baru taklukkan Yudeamu, baru taklukkan seluruh penjuru bumi, saudara, kata Alkitab. Karena kamu telah menerima kuasa daripadaku, Kisah Rasul pada pasal yang pertama ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem yang pertama, lingkaran kota sendiri, lingkaran keluarga sendiri. Tapi kemudian Allah sendiri berkata ke Yudea, Samaria, sampai seluruh penjuru muka bumi. Saya berdoa kita menangkap, saudara. Tuhan tidak pernah akan tiba-tiba membawa kita lompat ke satu posisi yang tinggi dan terlalu besar, terlalu beresiko. Tidak pernah, tidak pernah. Yusuf selalu menerima pelatihannya di rumah, di jalan yang namanya kesusahan. Kalau hari ini kita masih ada di rumah, di jalan yang namanya kesusahan, kesulitan, Anda ingin sesuatu, Anda harus irit, Anda harus hitung, Anda harus tabung, katakan puji Tuhan. Karena ada waktunya, Anda bukan hanya menikmati dalam sebuah kemurahan yang besar, tapi saudara, jatah hari ini Anda makan, yang kemarin saja belum habis, itu kata Alkitab loh. Dia akan mencurahkan porsi ganda. Artinya kau terima lagi yang kemarin belum habis. Terima lagi besok yang kemarin belum habis. Dan waktu itu orang akan berkata, sungguh kemurahan Tuhan ada atas hidupmu. Saudara, inilah Tuhanmu dan Tuhanku yang memproses Yusuf dalam jalan kesukaran. Yang pertama, apa? Dia dilemparkan ke sumur, dijual, dikhianati oleh keluarganya, dijual jadi budak, kemudian difitnah sekalipun sudah berbuat baik. Tapi yang akhirnya, kalau Tuhan yang menyertai, dia selalu diangkat tinggi. Katakan puji Tuhan. Mau diangkat tinggi? Mau jadi bos? Kayaknya ragu-ragu nih, mau jadi bos? Anak muda, mau jadi bos? Coba colek kanan kirinya. Aku udah cocok belum? Aku udah cocok belum? Coba Bang Maya tanya. Aku udah cocok belum? Batiknya udah batiknya. Saudara, kitab Ulangan berkata kamu akan kubawa naik, dan lebih naik lagi dan lebih naik lagi. Aku akan menjadikan kamu bukan ekor. Makanya saudara, kalau kita dengar janji Tuhan yang hebat-hebat, yang besar-besar itu, follow the path. Ikuti saudara jejak jalan yang kecil itu. Path itu seperti gang sempit saudara. Path. Kalau Anda ikuti Google Map, nah Anda sering ketemu yang namanya path. Tahu ya? Ya kan? Ya kan?
Kami tidak pernah lupa kalau pulang dari Cisauk, entah dari Mas Thomas, entah dari rumah Pak Tagalung. Nah, kalau kami ikuti Google Map itu, kami akan mengikuti jalan-jalan yang gak ada lampu. Yang kalau beradu jalan sama mobil di depan, mikir siapa duluan minggir. Dan itulah jalan yang membawa kami pulang dengan aman dan selamat. Kenapa kita takut? Karena kita maunya gampang-gampang, besar-besar, terang-terang. Padahal Google Map itu melihat dari atas, saudara. Kalau kita cuma melihat dari depan, kita nggak tahu pada di sana macet, bantet, udah nggak ada jalan lagi, bahkan udah ketutup, saudara. Tapi kalau Google Map tahu aja, makanya harus sesuaikan harapanmu dengan harapan Tuhan. Aminnya bagus loh. Ini keren ya. Haleluya. Saudara, coba kita lanjut ayat 21. Ayat 21. Cerita tentang Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. Senjatanya ini sebetulnya gambaran dari engkau dan saya yang begini, saudara. Izinkan campur tangan Tuhan itu terjadi hari lepas hari, proyek demi proyek, masalah demi masalah, progres demi progres. Ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Itu artinya, saudara, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang kayaknya belum betul-betul jelas. Tapi kau yakin di hati, Tuhan tuntun, Tuhan dorong di hati saya. Lihat, saudara, ayat yang ke-21. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin, orang-orang Ibrani yang berkhianat ini, yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Makanya, saudara, orang-orang yang langkah-langkahnya ditetapkan Tuhan itu akan membuat sebuah arus yang baru. Dia akan memulai sebuah peta yang baru. Orang yang tadinya, saudara, Kristen-Kristenan, yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tiba-tiba tersedot dengan arus yang ada timbulkan. Bukan karena kehebatanmu, tetapi bukti nyata Allah menyertaimu, memberkatimu, menolongmu. Karena lihat, saudara, mari ikut untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan. Jadi Saul dan Yonatan itu memulai sebuah gerakan baru, revival baru, semangat yang baru. Makanya kalau ibu-ibu kemarin sudah mulai ada pertemuan wanita-wanita perkasa. Dan sekali pertemuan melahirkan kegerakan doa. Ayo anak-anak muda, mimpi besar setia pada langkah-langkah kecilmu. Haleluya. Mereka mulai bergabung, yang tadinya berkhianat. Artinya apa? Ada sebuah pertaubatan, saudara. Ada orang-orang yang lama tidak ke gereja, tiba-tiba itu ditarik oleh magnetnya Yonatan dan bujang pembawa senjatanya ini. Ternyata mereka bisa. Sementara rajanya Saul, ayahnya si Yonatan itu, hanya mengkeret di sana, nggak tahu berbuat apa-apa. Karena memang tidak ada alasan untuk menang. Tidak ada alasan, gak ada senjata. Tapi dua orang yang sepakat dengan satu senjata di tangan Yonatan, itu lebih dari cukup. Makanya tahun 2022, apa mimpimu? Saudara, jangan mulai hanya dengan perkara-perkara besar dan terlalu besar, tapi ingini hal-hal besar, setia dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Haleluya, saudara. Ayat 22, bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam apa? Ini yang keren, saudara. Pertempuran bukan lagi dalam skala 2 memenangkan 20 orang. Karena Yonatan dengan bujang pembawa senjatanya jadi magnet kegerakan.
seperti juga Gideon dengan 300 orangnya. Seperti juga apa? Yesus dengan 12 orang muridnya. Api selalu siap menyebar. Itu sebabnya Anda harus menjadi konduktor yang aktif. Anda menjadi perantara yang mudah dialiri. Anda menerima satu porsi, Anda bagikan lagi kepada orang lain. Porsi apa? Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, Anda bagikan. Ayat 23, demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas. Wow, saudara, saya percaya mimpimu dan mimpiku, kita ada di gedung yang baru terjadi. Ayo tantang, setia enggak di gedung yang seperti ini? Setia kelola, setia saudara, setia hadir, setia beri yang terbaik, kembangkan yang terbaik, setia. Maka Tuhan menilai dari kesetiaanmu itu. Saudara, saya mau kasih tahu ya, Tuhan tuh kadang-kadang berseberangan banget dengan pikiran manusiawi kita. Yang saya maksud adalah, Yonatan dengan bujang pembawa senjatanya, sekali lagi, dia tahu siapa dia, seperti Kasari bilang, aku hamba Tuhan. Jadi apa? Jadilah pemula kegerakan, jadilah inisiator. Aku gak cocok di belakang, aku gak cocok diem-diem aja, aku gak cocok gak tampil, aku harus ada di kegerakan. Dan ketika Yonatan dengan bujangnya itu memulai, lihat, Allah menyelamatkan orang Israel dengan satu cara yang menarik. 2 mengalahkan 20, dan meluas, dan meluas, dan meluas, dan meluas, dan meluas, dan meluas, dan meluas. Hari ini saudara, mari kita tahu Tuhan ingin kita terus bergerak, meraih pencapaian-pencapaian dan kemenangan-kemenangan, bahkan teritorial, area-area, perluasan-perluasan yang Dia inginkan terjadi bagi hidup kita. Kita yang melangkah seperti Yonatan, dan itu adalah keinginan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi percikan apinya itu dari 2 orangnya berkata, bujangnya berkata kepada Yonatan, aku sepakat. Itu percikan api yang membakar seluruh hutan yang luas itu, yang membuat kegemparan besar. Mereka yang bersembunyi, yang gak ada harapan, muncul. Mereka yang hianat, bahkan ada di tentara Filistin, berbalik hatinya. Dan cerita itu bukan cerita kecil, saudara. Bukan. Kenapa? Karena Rasul Paulus bahkan mencantumkan nama Yonatan itu menjadi salah seorang pahlawan iman. Ya, Yonatan, dia seorang yang beriman. Di mana imannya? Imannya gak tunggu modal besar, tidak tunggu peluang besar. Imannya memulai dari apa yang ada padanya. Ya. Kadang orang bilang begini, gak ada teman aku memulai. Siapa bilang gak ada teman? Kepada siapa engkau sedang bercerita itu temanmu sebetulnya. Itu siapa? Pak Gembalamu. Itu temanmu, saudara. Haleluya. Kalau engkau memulai dari dia akan menghubungkan, dia akan menjalinkan, dia akan merangkai, dia akan membuat segala sesuatunya jadi kompak. Tahu kompak? Yang penting Anda berkata, aku siap. Yonatan itu menariknya adalah begini. Dia tuh sekali lagi orang beriman kadang-kadang agak beda tipis dengan nekat. Bayangkan dia bilang sama bujang pembawa senjatanya, kita naik ya, munculin. Nanti kalau pasukan penjaga itu bilang, ayo naik kemari, itu tandanya Tuhan menyerahkan mereka kepada kita. Coba, nekat gak? Saudara, kadangkala ya,
Kita butuh orang-orang yang berani mempercayai Tuhan dalam cara-cara yang tidak umum, tetapi bergantung dengan Tuhan. Anda mau mempercayai sesuatu yang umum-umum, tapi tidak juga bergantung kepada Tuhan, di mana Tuhannya? Karena kau mengkalkulasi semuanya dari kemampuanmu. Tuhan, kalau aku mau menikah, aku mau di Bali, aku mau undang semua jemaat GP Kemah Pujian. Wah, itu baru keren banget itu. Aku mau booking satu pesawat. Wah, itu keren banget itu. Mimpinya dahsyat sekali. Saudara, Tuhan ingin kita meraihnya. Kita yang meraihnya. Seperti Yonatan dengan bujang pembawa senjatanya. Katakan, kita yang meraihnya. Kita yang meraihnya. Saudara, kalau Anda dengarkan firman pada tanggal 31 malam, Tuhan berkata, hidupmu itu belum selesai. Buku kehidupanmu itu tidak akan Tuhan tutup. Belum. Masih banyak catatan perkara besar yang ada di dalamnya. Tapi engkau perlu masuk ke dalamnya dengan percaya dan berkata, aku mau mengalaminya, aku mau mengalaminya, aku mau mengalaminya. Sekalipun situasinya seperti Yonatan, tidak ada senjata, tidak ada dukungan dari pimpinan. Saul rajanya tidak memberi pimpinan, bahkan menentang kegerakan yang Yonatan lakukan. Tapi Yonatan memulai sesuatu dengan keyakinan. Berapa besarnya keyakinanmu untuk memulai sesuatu yang baik, yang benar, yang berdampak. Hari ini saudara, Tuhan memanggil engkau dan saya jadi warrior, jadi prajurit, jadi tentara, jadi orang yang tahu bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang besar. Lihat satu contoh lain saudara dalam 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Ayat yang ke-8, Alkitab berkata begini, 1 Samuel 30 ayat 8. Ini cerita Daud di kota Ziklag, tidak asing buat kita. Ketika kota itu dibakar habis oleh orang-orang Amalek, semua keluarga Daud dan tentara-tentaranya itu, ibu-ibu, anak-anak ditawan oleh bangsa Amalek dan membakar kota itu. Daud sudah dalam keadaan terjepit. Tetapi saudara, follow the path. Ikuti saudara langkah-langkah kecil. Ini sebabnya saudara, waktu engkau sedang dalam keadaan bingung, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Daud memberikan resepnya. Kita butuh yang pertama, hadirat Tuhan. Daud memberikan kunci yang pertama-tama, yang paling kau butuhkan. Di hadiratnya itu kau menemukan damai sejahtera. Saudara, kalau kompas ada di daerah bermagnet tertentu, dia kan tidak stabil. Dia akan terganggu. Ini sebabnya kalau hati kita terlalu dekat dengan keinginan-keinginan yang dunia tawarkan, yang setan cobai dengan kita, kita akan gak stabil. Tapi kalau masuklah ke hadiratnya, seperti Daud dalam cerita ini, dia berkata kepada Imam Abiatar, ambilkan apa? Baju efod. Saudara, kenakan sebuah kesadaran yang mendalam. Aku ini pemuji penyembah. Coba lihat saudara. Setelah Daud menyembah di ayat 7-nya itu, ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Coba, kalau Anda di posisi Daud, apa yang Anda tanya? Tuhan, kenapa aku mengalami? Aku udah pelayanan, kenapa aku harus berdarah-darah seperti ini? Benar maksudnya. Karena keluarganya Daud ditawan. Kenapa aku COVID Tuhan? Di mana kesetiaanmu coba? Halo? Belum bayar. Buat Tuhan ya, atau enggak saudara? Buat Tuhan, itu satu jalan menuju Gerasa. Anda dilatih trust. Trust itu lebih dalam dari belief. Trust itu menyerah. Anda mau nyerah enggak? Pada situasi di mana gue nyerah habis dong.
Enggak akan habis. Buktinya ada masih, Anda masih ada hari ini. Coba lihat saudara, pertanyaan Daud ini akan membekali kita kalau kita datang sama Tuhan. Tanya jangan terlalu besar sampai Anda bingung mendengar suara Tuhan. Tanya yang sederhana, supaya nyambung di hati dan pikiranmu. Lihat, Daud bertanya begini, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ini orang yang udah gak galau pasti nanyanya beda saudara. Dia gak memulai dengan kata mengapa, kenapa. Enggak saudara. Kalau Anda doa, Anda konseling, dimulai dengan kata kenapa, mengapa. Oh, galau men. Haleluya. Tapi kalau Anda udah datang, Bang, ya ini baik sih Bang, ya ini juga baik banget. Tapi yang mana Bang ya? Mas Thomas jangan senyum kau. Udah lewat. Coba lihat saudara, Daud berkata begini, haruskah aku mengejar? Jadi Daud ini mengikuti hatinya, dorongannya. Haruskah aku lawan mereka? Menang atau enggak tahu, belum tahu. Follow the path. Dan lihat, akan dapatkah mereka kususul? Menang, belum tahu. Gimana skornya, belum tahu. Tapi haruskah aku bertempur? Dan Tuhan bilang, bertempur nak. Wow, haleluya, haleluya. Kalau Anda nanya tahun 2022 ini, Tuhan haruskah aku mencari pekerjaan baru yang lebih baik? Kalau yang udah kepepet sih udah jelas. Tapi kalau yang di posisi aman, nyaman, baik, coba kemana? Cobanya kemana? Ya, coba. Apa alasanku bertanya sama Tuhan? Lihat, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Suara Tuhan datang ketika Daud mengambil atau mengenakan baju efod. Suara Tuhan datang ketika Daud meredam gejolak-gejolak kehilangannya. Tahun 2021 apapun yang menjadi kehilangan, mungkin kau kehilangan tahun-tahun di mana kau melihat orang lain menikmatinya. Saudara jangan galau, ambil baju efodmu, karena di sana Tuhan akan menentukan jalan yang terbuka yang baru. Sebab Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Salah satu caranya Daud membuat dia berkenan kepada Tuhan adalah dia menyerah. Dia mengambil suatu sikap hati. Tuhan yang paling mengerti hidupku, Tuhan yang paling tahu masa depanku, aku mau diarahkan Tuhan. Saudara, Daud punya banyak cara. Dia terkenal, dia hebat, dia prajurit yang melewati banyak sekali kemenangan, kesuksesan. Tapi Daud belajar, Tuhan engkau yang paling tahu. Tahun 2022 ini, mari kita ingini hal-hal yang besar yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Coba saudara saya lanjutkan dengan cepat. Ketika pesan itu disampaikan di ruang doanya Daud, di tempat ibadahnya Daud, dalam hadirat Tuhan saudara, Daud mengambil satu sikap, yes. Itu komitmen saudara. Itu komitmen. Komitmen untuk apa? Bertempur. Bukan berpangku tangan. Lihat ayat 9-nya. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Kenapa? Karena sebagian besar pasukan Daud yang hanya 600 itu, sebagiannya sudah terlalu letih. Letih apa? Kehilangan. Keluarga mereka, kota mereka dibakar. Keluarga mereka ditahan. Saudara, butuh motivasi yang baru ketika kau memasuki medan peperangan yang baru. Jangan lepas dari keterhubunganmu, di mana kau menangkap dan menerima sebuah arahan yang baru. Ini sebabnya saudara, saya belajar ketika Tuhan bicara yang lalu, ikuti dari sana. Dari sana kau akan dibawa ke depan. Karena Tuhan tuh tidak pernah saudara membuat engkau berjalan tanpa arah yang pasti.
Bahkan kalau boleh saya mau katakan, saudara, ini dalam konteks yang luas. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan, kalau ada situasi-situasi yang sepertinya tidak menguntungkan, seperti Yusuf, Tuhan bekerja dengan kepastiannya. Apa yang tidak jelas, apa yang tidak pas buat Yusuf, dijual jadi budak, mana pasti masa depannya. Tapi Yusuf disertai dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan berakhir di zona yang sama. Lihat Daud kemudian bergerak. Ayat yang ke-10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta apa? 400 orang. Jadi 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Jangan takut, saudara. Haleluya, saudara. Lihat ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Apa untungnya? Apa maknanya? Saudara, hal-hal kecil selalu terjadi di jalanmu menuju penggenapan pencapaian Tuhan rencanakan. Kuncinya adalah belas kasihanmu jangan hilang. Daud beserta 400 orang yang udah kehilangan 200, saudara. 600 berangkat, 200 tinggal, menyeberang dalam keadaan letih. Mereka sudah tiris makanan, sudah tiris. Tapi ada satu orang yang lebih kekurangan, mereka korban beri. Dan yang ajaib, saudara, ayat 14, kemudian bertanya Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Wow, ada tangkap sesuatu. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Sekalipun yang sedang kau perjuangkan bukan sakitmu, jangan menyerah. Ingat, saudara, orang Samaria yang baik hati, yang diperjuangkan itu bukan saudaranya, bukan keluarganya. Lihat, saudara, ayat 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Saudara, jadi budak yang ditinggal setengah mati ini jadi informannya Daud, menuntun Daud sampai ke gerombolan Amalek yang merampok kotanya, yang menghancurkan keluarganya. Singkat cerita, mereka dikembalikan. Saudara, kalau Anda baca lengkap cerita ini, kemenangan Daud melawan bangsa Amalek itu bukan hanya membawa pulang keluarganya, tapi membawa pulang jarahan. Saudara, big problem menghasilkan big opportunity. Jangan takut, saudara. Apapun jalani terus, sekalipun pad demi pad, step demi step. Kalau ada saudara kita salah saat ini sedang kita perjuangkan, itu kayaknya big problem. Tapi kesetiaanmu tidak pernah tidak menggugah hati Tuhan. Tidak pernah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.